Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Esti Tresnasami. Saya di sini akan memberikan contoh soal tentang metode simplex. Contoh kasus. Sebuah industri kecil memproduksi dua macam hiasan dinding dari triplek yang proses pengerjaannya dilakukan di dua stasiun kerja, yaitu pemotongan dan perakitan. Hiasan model A mula-mula dikerjakan di bagian pemotongan selama 5 menit, kemudian dirakit selama 10 menit. Hiasan model B dikerjakan di bagian pemotongan selama 8 menit, kemudian dirakit selama 8 menit juga. Dalam satu hari kerja, waktu yang tersedia di bagian pemotongan adalah 3 jam 20 menit, sedang di bagian perakitan tersedia waktu 4 jam. Jika harga jual hiasan model A adalah $500 per unit dan hiasan model B adalah $600 per unit, berapakah masing-masing model harus dibuat agar diperoleh total pendapatan yang optimal? Dari contoh kasus ini, saya berikan contoh kasus yang sama dengan program linear. Kenapa? Tujuannya adalah apakah dengan metode yang berbeda kita dapatkan hasil yang berbeda atau hasil yang sama. Seharusnya sama, misalkan berbeda berarti ada yang salah dari perhitungan kalian. Diketahui hiasan model A kita misalkan sebagai X1 dan hiasan model B sebagai X2. Kemudian kita buat tabel supaya lebih mudah untuk pengerjaannya. Untuk pemotongan dibutuhkan waktu pengerjaan untuk X1 5 menit, X2 5 menit, dan waktu yang tersedia 200 menit per hari. Sedangkan untuk perakitan, untuk X1 dibutuhkan waktu pengerjaan 10 menit dan X2 8 menit. Sedangkan waktu yang tersedia per hari untuk perakitan adalah 240 menit. Harga jual untuk produk X1 adalah $500 per unit dan X2 adalah $600 per unit. Penyelesaian. Kita tentukan fungsi tujuannya, yaitu maksimumkan Z sama dengan 500X1 tambah 600X2. Kemudian fungsi kendala. Fungsi kendalanya yang pertama adalah 5X1 tambah 8X2 kurang dari sama dengan 200. Yang kedua adalah 10X1 tambah 8X2 kurang dari sama dengan 240. Sedangkan X1 serta X2-nya lebih besar sama dengan 0. Setelah kita cari fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, kita cari bentuk baku dari fungsi-fungsi tersebut. Untuk fungsi tujuan yaitu maksimumkan Z sama dengan 500X1 tambah 600X2 tambah 0S1 tambah 0S2 atau Z min 500X1 min 600X2 min 0S1 min 0S2 sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi kendala. Untuk 5X1 tambah 8X2 kurang dari sama dengan 200, karena bentuknya adalah kurang dari sama dengan, maka fungsinya ditambah dengan satu variabel slack, sehingga bentuk bakunya menjadi 5X1 tambah 8X2 tambah S1 sama dengan 200. Untuk fungsi kendala yang kedua, bentuk bakunya menjadi 10X1 tambah 8X2
tambah S2 sama dengan 240. Sedangkan X1, X2, S1, dan S2-nya lebih besar sama dengan 0. Setelah kita dapatkan bentuk bakunya, kita buat tabel awal dari simplex. Pembuatan tabel berdasarkan bentuk baku yang telah kita dapatkan. Untuk kolom-kolomnya adalah VB atau variable basic atau bentuk baku, kemudian X1, X2, S1, S2, NK atau nilai kanan, dan rasio. Sedangkan untuk barisnya adalah Z, S1, dan S2. Untuk bentuk baku dari Z, X1-nya adalah min 500, X2-nya min 600, S1-nya 0, S2-nya 0, dan nilai kanannya 0. Kemudian bentuk baku dari fungsi kendala, untuk yang pertama X1-nya adalah 5, X2-nya 8, S1-nya 1, S2-nya 0, dan nilai kanannya 200. Untuk S2, X1-nya adalah 10, X2-nya 8, S1-nya 0, S2-nya 1, dan nilai kanannya adalah 240. Kemudian kita lihat tabel dari awal simplex. Nilai negatif terbesar itu ada pada kolom X2, yaitu min 600. Maka X2 adalah kolom pivot. Kemudian kolom pivot kita beri kotak supaya jelas. Dan X2 adalah variabel masuknya. Rasio pembagian nilai kanan dengan kolom pivot terkecil adalah 25. Jadi untuk yang ada nilai kanannya adalah fungsi kendala 2. 200 dibagi dari kolom pivot adalah bagi 8. Hasilnya sama dengan 25. Untuk yang kendala 2, nilai kanannya 240 dibagi dengan kolom pivot adalah 8 sama dengan 30. Kita lihat untuk rasionya, nilai terkecilnya adalah 25 dengan baris S1. Maka baris S1 itu kita tetapkan sebagai baris pivot, dan S2-nya adalah variabel keluar. Elemen pivotnya adalah perpotongan dari kolom pivot dan baris pivot. Nilainya adalah 8. Untuk iterasi 1, nilai pertama yang kita miliki adalah nilai baris pivot baru atau pada baris X2. Semua nilai pada baris X2 pada tabel solusi awal dibagi dengan 8 atau elemen pivot. Jadi nilai baris pivot baru pada X2 adalah 5 bagi 8, 5/5 sama dengan 1, 1/8, 0, 208 sama dengan 25. Setelah itu kita bisa mencari nilai baris lainnya yang masih kosong, yaitu baris Z dan baris S2. Untuk baris Z, yang pertama adalah nilai pada elemen Z, yaitu min 500, min 600, 0, 0, 0, dikurangi min 600 kalikan baris pivot baru. Untuk X1 nilainya adalah min 500, min 600 kalikan 5/8 sama dengan min
125. Untuk X2 min 600 min 600 kalikan 1 sama dengan 0. Untuk S1 adalah 0 min 600 kalikan 1/8 sama dengan 75. Untuk S2 adalah 0 min 600 kalikan 0 sama dengan 0, sedangkan NK-nya atau nilai kanannya adalah 0 min 600 kalikan 25 sama dengan 15.000. Sedangkan untuk nilai pada baris S2 adalah elemen dari S2 yaitu 10, 8, 0, 1, 240 dikurangi 8 kalikan baris pivot baru. Untuk X1 nya adalah 10 min 800 kalikan 5/8 sama dengan 5. Untuk X2 adalah 8 min 8 kalikan 1 sama dengan 0. Untuk S1 adalah 0 min 8 kalikan 1/8 sama dengan 1. Untuk S2 adalah 1 min 8 kalikan 0 sama dengan 1. Dan untuk nilai kanannya atau NK adalah 240 min 8 kalikan 25 sama dengan 40. Setelah perhitungan iterasi 1 kita selesaikan, maka kemudian kita masukkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan ke dalam tabel. Selanjutnya kita periksa apakah tabel sudah optimal atau belum. Kita lihat nilai baris Z di bawah variabel X1 masih negatif yaitu min 125, maka tabel belum optimal. Karena itu masih harus kita lanjutkan dengan iterasi kedua. Caranya sama seperti perhitungan iterasi 1. Langkah awalnya adalah kita tentukan kolom pivot dari nilai negatif dari Z yaitu min 125 yang terletak pada kolom X1. Jadi untuk kolom pivotnya terletak pada kolom X1, kemudian kita beri kotak. Setelah itu langkah selanjutnya kita mencari baris pivotnya. Baris pivotnya kita peroleh dari nilai rasio yang terkecil. Untuk rasio dari X2 itu adalah nilai kanan dibagi dengan nilai pada kolom pivot. Jadi sama dengan 25 bagi 5/8 sama dengan 40. Sedangkan rasio pada S2 nilainya sama dengan nilai kanan bagi 5 sama dengan 8. Kita lihat rasio terkecil adalah 8. Karena itu S2 merupakan baris pivotnya. Kemudian kita beri kotak. Perpotongan dari baris pivot dan kolom pivot kita dapat menentukan nilai pivotnya yaitu 5. Untuk iterasi kedua, nilai pertama yang kita miliki adalah nilai baris pivot baru yang terletak pada baris X1. Nilai baris X1 itu diperoleh dari semua nilai pada baris X1 pada tabel sebelumnya dibagi dengan elemen pivot yaitu 5. Sehingga X1-nya
sama dengan 5/5 sama dengan 1, X2-nya 0/5 sama dengan 0, S1-nya sama dengan 1/5, S2-nya 1/5, sedangkan NK-nya adalah 40/5 sama dengan 8. Sedangkan untuk nilai baris lainnya, yaitu baris Z dan baris X1 adalah untuk baris Z diperoleh dari nilai baris Z sebelumnya, yaitu min 125, 0, 75, 0, 15.000 dikurangi min 125 kalikan nilai baris pivot baru, sehingga X1-nya sama dengan min 125 min 125 kalikan 1 sama dengan 0. Untuk X2-nya adalah 0 min 125 kalikan 0 sama dengan 0. Untuk S1-nya adalah 75 min 125 kalikan 1/5 sama dengan 125. Untuk S2-nya adalah 0 min 125 kalikan 1/5 sama dengan 25. Dan untuk nilai kanannya adalah 15.000 min 125 kalikan 8 sama dengan 16.000. Sedangkan untuk baris X1-nya diperoleh dari baris X1 sebelumnya, yaitu 5/8, 1, 1/8, 0, 25 dikurangi 5/8 kalikan nilai baris pivot baru, sehingga X1-nya sama dengan 5/8 dikurangi 5/8 kalikan 1 sama dengan 0. Untuk X2-nya adalah 1 min 5/8 kalikan 0 sama dengan 3/8. Kemudian untuk S1-nya adalah 1/8 min 5/8 kalikan 1/5 sama dengan 0. Untuk S2-nya adalah 0 min 5/8 kalikan 1/5 sama dengan min 1/8. Sedangkan NK-nya sama dengan 25 min 5/8 kalikan 8 sama dengan 20. Setelah perhitungan iterasi 2 kita selesaikan, kemudian nilai-nilai yang kita dapatkan kita masukkan ke dalam tabel baru. Kemudian kita cek apakah tabel sudah optimal atau belum. Kita lihat pada baris Z sudah tidak ada nilai yang negatif, sehingga dapat dikatakan tabel sudah optimal dan perhitungan iterasi dapat dihentikan. Dari situ dapat disimpulkan bahwa solusi optimal dari X1 adalah sama dengan 8, X2 sama dengan 20, dan Z sama dengan 16.000. Artinya, untuk mendapatkan keuntungan maksimal sebesar $16.000, maka perusahaan sebaiknya menghasilkan hiasan model A sebesar 8 unit dan hiasan model B sebesar 20 unit. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.